Ada satu momen kecil yang sering terjadi. Biasanya bukan saat melihat tagihan besar, tapi saat membuka aplikasi bank, sekadar memastikan saldo masih aman. Tidak ada yang salah. Tidak ada pengeluaran aneh. Gaji baru saja masuk beberapa hari lalu. Namun tetap saja ada rasa tidak tenang. Seperti ada jarak tipis antara apa yang dimiliki dan apa yang dibutuhkan. Bukan panik, lebih seperti kelelahan yang sunyi. Banyak orang mengira perasaan ini akan hilang seiring naiknya gaji. Saat pekerjaan lebih mapan, saat titel di kartu nama terdengar lebih meyakinkan. Tapi seringkali itu tidak terjadi. Gaji bertambah, tanggung jawab ikut bertambah, dan rasa cukup tetap terasa jauh. Ini bukan karena Anda buruk mengatur uang, dan bukan juga karena Anda kurang bekerja keras. Bahkan orang yang terlihat paling stabil pun sering merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar angka di slip gaji. Masalahnya bukan hanya berapa yang masuk setiap bulan, tapi bagaimana kehidupan secara perlahan membentuk kebutuhan kita, tanpa banyak disadari. Biaya hidup tidak naik sekaligus. Ia merayap, lewat hal-hal yang awalnya terasa wajar. Tempat tinggal yang sedikit lebih nyaman, transportasi yang lebih aman, pengeluaran kecil yang memberi rasa lega setelah hari panjang. Semua terasa masuk akal. Tidak ada yang terlihat berlebihan. Namun pada titik tertentu, kita mulai bekerja bukan untuk maju, melainkan untuk menjaga posisi agar tidak mundur. Dan di sanalah rasa sesak itu muncul. Bukan karena kekurangan uang secara teknis, tapi karena uang kehilangan kemampuannya memberi rasa aman. Ia selalu sudah memiliki tujuan sebelum benar-benar sempat kita pegang. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya secara diam-diam. Mengapa terasa sulit bernafas secara finansial, padahal dari luar semuanya tampak baik-baik saja? Pertanyaan ini jarang dibicarakan dengan jujur, karena mudah disalahartikan sebagai keluhan, atau dianggap kurang bersyukur. Padahal ini lebih dekat ke kebingungan, tentang bagaimana sistem, kebiasaan, dan ekspektasi perlahan membentik hubungan kita dengan uang. Perasaan bahwa apapun pekerjaan kita, apapun tingkat penghasilan kita, selalu ada jarak antara yang kita kejar dan yang kita rasakan. Bukan karena ada satu keputusan besar yang salah, melainkan karena banyak keputusan kecil yang terasa benar saat diambil. Untuk memahami mengapa rasa ini begitu umum, kita perlu berhenti melihat gaji sebagai solusi tunggal, dan mulai memperhatikan pola yang lebih tenang yang bekerja di balik layar kehidupan sehari-hari. Banyak orang memandang gaji seperti wadah. Semakin besar wadahnya, semakin aman isinya. Tapi kehidupan jarang bekerja seperti itu. Lebih mirip aliran air. Saat salurannya melebar, arusnya ikut menguat. Air tidak berhenti hanya karena ruangnya bertambah. Penghasilan bekerja dengan cara yang sama. Ia menyesuaikan diri dengan bentuk hidup yang kita jalani, bukan sebaliknya. Secara perlahan, standar normal bergerak. Hal yang dulu terasa mewah berubah menjadi kebutuhan. Bukan karena kita serakah, tetapi karena otak manusia sangat cepat beradaptasi. Psikolog menyebutnya adaptasi. Kita terbiasa dengan kondisi baru, lalu berhenti merasakannya sebagai kemajuan. Yang tersisa hanyalah baseline baru, dan dari sanalah tekanan kembali muncul. Masalahnya, kita sering menilai kesehatan finansial dari satu sudut sempit. Apakah gaji cukup untuk bulan ini? Padahal yang lebih menentukan adalah jarak antara ritme penghasilan dan ritme kehidupan. Jika kehidupan bergerak lebih cepat, berapapun gajinya akan terasa tertinggal. Ada juga faktor ketenangan mental. Uang bukan hanya alat bayar, ia juga alat untuk merasa aman. Ketika sebagian besar penghasilan sudah punya tujuan tetap sebelum masuk ke rekening, otak membaca situasi itu sebagai ancaman kecil yang terus-menerus. Tidak cukup besar untuk panik, tapi cukup konsisten untuk melelahkan. Inilah sebabnya dua orang dengan gaji yang sama bisa merasakan tingkat stres yang sangat berbeda. Bukan karena perbedaan kecerdasan finansial, melainkan karena perbedaan struktur hidup. Kita sering mengira solusi ada pada langkah besar, pekerjaan baru, gaji lebih tinggi, kesempatan berikutnya. Namun tanpa perubahan cara hidup di sekitarnya, setiap kenaikan hanya memperluas sistem yang sama. Lebih banyak yang harus dijaga, lebih banyak yang tidak boleh gagal. Realisasi ini biasanya datang pelan-pelan, bukan lewat angka, melainkan lewat perasaan. Perasaan bahwa kita terus bergerak namun tidak benar-benar mendekati rasa aman, seperti berjalan di tangga berjalan yang arahnya berlawanan. Dan saat itulah,
Banyak orang mulai bertanya dengan jujur, bukan berapa yang harus saya hasilkan, tetapi apa yang sebenarnya membuat uang terasa cukup. Ada masa ketika saya yakin masalahnya sederhana. Saya hanya belum sampai di angka yang tepat. Setiap kali penghasilan naik, saya merasa satu langkah lebih dekat, lebih tenang, lebih aman. Setidaknya itu yang saya harapkan. Namun yang benar-benar berubah justru cara saya berpikir, bukan tentang menabung atau berinvestasi, melainkan tentang apa yang sekarang terasa perlu. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil, bukan pembelian besar, melainkan keputusan harian yang hampir tidak terasa. Makan siang yang sedikit lebih praktis karena waktu semakin sempit, langganan yang membantu mengurangi stres, pilihan yang diambil demi efisiensi, bukan kemewahan. Semua masuk akal saat itu, bahkan terasa seperti kemajuan. Tapi di dalam kepala ada pergeseran halus. Saldo rekening tidak lagi memberi rasa lega. Ia hanya menjadi pengingat tentang apa saja yang harus dipertahankan. Saya jarang merasa panik. Yang lebih sering muncul justru kewaspadaan terus-menerus. Seperti harus selalu satu langkah di depan, tanpa benar-benar tahu apa yang sedang dikejar. Ada saat-saat ketika saya menyadari bahwa rasa aman saya bergantung pada aliran yang tidak boleh berhenti, bukan pada apa yang sudah terkumpul, melainkan pada keyakinan bahwa bulan depan akan baik-baik saja. Kesadaran itu datang tanpa drama, tidak ada krisis, tidak ada kegagalan besar. Hanya satu pertanyaan sederhana yang muncul berulang kali. Jika saya berhenti sejenak, apakah semuanya akan runtuh? Disitulah saya mulai memahami bahwa perasaan selalu kurang bukan berasal dari jumlah penghasilan, melainkan dari struktur hidup yang saya bangun di sekitarnya. Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa menambah angka tidak otomatis mengurangi beban di kepala. Setelah menyadari hal itu, cara saya melihat uang mulai berubah. Bukan drastis, lebih seperti mengendurkan genggaman. Saya berhenti bertanya apakah penghasilan saya cukup besar. Pertanyaannya bergeser menjadi, seberapa rumit hidup saya dibuat untuk menopangnya. Ada ketenangan yang muncul saat fokus berpindah ke struktur. Bukan untuk memangkas segalanya, tetapi untuk memahami apa yang benar-benar menuntut perhatian. Beberapa beban ternyata bukan berasal dari biaya, melainkan dari keputusan yang terus meminta energi mental. Hal-hal yang harus dipikirkan, dijaga, dikhawatirkan. Ketika sebagian dari itu disederhanakan, uang mulai terasa lebih tenang. Bukan karena jumlahnya bertambah, melainkan karena ia tidak lagi tersebar ke terlalu banyak arah. Saya juga mulai memisahkan antara rasa aman dan kenyamanan. Keduanya sering tercampur, padahal efeknya berbeda di kepala. Kenyamanan memberi lega sesaat, rasa aman memberi ruang bernafas yang lebih panjang. Perubahan ini tidak datang dari disiplin yang keras, lebih dari kesediaan untuk melihat hidup apa adanya, mengakui bahwa tidak semua peningkatan kualitas hidup benar-benar meningkatkan kualitas pikiran. Sedikit demi sedikit, uang berhenti menjadi sesuatu yang harus dikejar terus-menerus. Ia kembali menjadi alat, bukan penentu suasana hati. Dan di titik itu, tekanan yang dulu terasa konstan mulai melemah. Pada akhirnya, perasaan bahwa gaji selalu terasa kurang bukanlah tanda kegagalan pribadi. Ia lebih sering menjadi sinyal halus bahwa hidup bergerak lebih cepat daripada ruang batin kita. Uang memang penting, tapi ketenangan tidak selalu datang dari menambah apa yang masuk. Seringkali, ia muncul saat kita mulai melihat hubungan kita dengan uang secara lebih jujur, tanpa menyalahkan diri sendiri, tanpa membandingkan dengan orang lain. Ketika tekanan finansial terasa merata di banyak lapisan kehidupan, wajar jika tubuh dan pikiran merespons dengan waspada. Itu bukan kelemahan, itu bentuk penyesuaian. Memahami hal ini memberi jarak kecil antara diri kita dan kecemasan. Cukup untuk bernapas, cukup untuk merasa mampu. Dan mungkin rasa cukup tidak selalu tentang mencapai angka tertentu, melainkan tentang membangun kehidupan yang tidak terus-menerus meminta lebih dari yang sanggup kita topang dengan tenang. Jika perasaan selalu kurang pernah singgah, itu bukan berarti ada yang rusak. Bisa jadi, itu hanya pengingat bahwa ketenangan juga layak mendapat tempat dalam cara kita hidup dan mengelola uang.
Semoga video ini bermanfaat untuk perjalanan keuangan dan kehidupan kita. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.